Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Karena kamu tidak menginginkan bantuanku, maka lupakan saja, ucap Chu Feng sambil berdiri, dan bersiap untuk meninggalkan danau. Heh, siapa bilang kamu bisa pergi? Aku memberitahu kamu untuk membantu aku mengobati penyakit aku. Tapi kamu tidak boleh berpikir untuk melakukan sesuatu yang tersembunyi terhadapku, kata wanita itu keras-keras. Apakah aku terlihat seperti orang seperti itu? Tanya Chu Feng. Iya, wanita itu mengangguk tanpa ragu sedikit pun. Kamu benar-benar memiliki otak babi, desak Chu Feng tanpa daya. Kemudian dengan lambaian lengan bajunya, kekuatan spiritualnya mulai muncul. Kemudian, tangan Chu Feng mulai berubah dengan cepat. Kekuatan spiritualnya juga mulai berubah tanpa henti. Hanya dalam sekejap mata, dia menciptakan formasi spiritual emas terang dan menyilaukan yang mengelilingi tubuh wanita itu. Pria ini, pikir si wanita. Setelah melihat pembentukan formasi yang Chu Feng ciptakan, wanita itu mengungkapkan tatapan heran dan mengagumi. Sebagai sesama spiritualis dunia, dia tidak pernah berharap kalau Chu Feng tidak hanya menjadi spiritualis dunia jubah naga Mark Royal, tapi teknik formasinya juga sekuat ini. Setelah melihat kemampuan Chu Feng, wanita itu mulai bekerja sama dengan Chu Feng. Dengan demikian, menjadi lebih mudah bagi Chu Feng untuk mengobati penyakitnya. Dengan upaya Chu Feng yang teliti, dia akhirnya berhasil menstabilkan penyakit wanita itu. Paling tidak, penyakitnya tidak akan kambuh untuk sementara waktu. Namun meskipun penyakit wanita ini telah stabil agak cepat, tapi penyakitnya ini sebenarnya lebih serius daripada penyakit tetua Liu Chengkun. Kemungkinannya, bahkan spiritualis dunia jubah abadi akan merasa sangat sulit untuk menyembuhkan penyakitnya. Chu Feng benar-benar tidak tahu bagaimana wanita ini tertular penyakit yang begitu kuat. Karena yang paling penting, penyakitnya ini sepertinya adalah sesuatu yang ada sejak lahir. Dengan kata lain, sudah ditakdirkan bahwa dia sudah tertular penyakit ini sejak dia lahir. Aku tidak pernah berharap bahwa kamu benar-benar memiliki beberapa keterampilan nyata. Hei, siapa namamu? Dari kekuatan mana kamu berasal? Kenapa aku belum pernah mendengar karakter seperti kamu? Kamu masih sangat muda, namun kamu sudah memiliki kultivasi dari leluhur marsial setengah peringkat 2, dan juga kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi. Kamu hanya mampu dibandingkan dengan sekelompok bajingan dari klan surgawi. Namun demikian, aku merasa kamu lebih kuat dari mereka. Lebih jauh lagi, yang paling penting kamu adalah spiritualis dunia jubah tanda naga. Selain itu, teknik formasi kamu melampaui semua spiritualis dunia jubah naga Mark Royal lainnya yang pernah aku temui sebelumnya. Katakan padaku, siapa kamu sebenarnya? Seseorang seperti kamu tidak bisa menjadi siapa-siapa tanpa nama. Setelah penyakit wanita itu stabil, dia mulai mengajukan pertanyaan Chu Feng berturut-turut. Dia benar-benar lupa soal Chu Feng yang telah melihatnya telanjang. Mungkinkah kamu tidak tahu, bahwa kamu harus memberi tahu orang lain nama kamu terlebih dahulu, itu ketika kamu meminta nama mereka? Kata Chu Feng. Aku dipanggil Su Yiyi. Aku seorang murid dari Sunset Cloud Valley, kata wanita itu. Aku dipanggil Chu Feng, kata Chu Feng. Apa, jadi kamu Chu Feng? Seru si wanita yang bernama Su Yiyi. Mendengar kata-kata itu, wanita yang bernama Su Yiyi itu sekali lagi mengungkapkan ekspresi heran. Hanya saja, keheranannya kali ini bahkan lebih besar daripada semua keheranan sebelumnya yang digabungkan. Dia sangat terkejut sehingga mulutnya bahkan terbuka. Apakah kamu kenal aku? Tanya Chu Feng. Tidak, hanya saja, aku pernah mendengar tentang kamu. Apakah kamu tidak pergi menyelamatkan teman kamu? Itu masuk akal juga. Dengan kultivasi kamu, jika kamu pergi untuk menyelamatkan teman kamu, hidup kamu pasti akan hilang, kata Su Yiyi. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng menyadari apa yang sedang terjadi. Demi menangkap Chu Feng,
Hongxi telah menyebarkan berita penangkapan Tang Ying di mana-mana. Kemungkinannya, Su Yiyi ini telah menerima berita itu. Aku hanya berhasil menstabilkan penyakitmu, dan tidak membawanya di bawah kontrol penuh secara permanen. Aku mendesak kamu untuk melanjutkan perjalanan kamu dengan cepat. Jika tidak, penyakit kamu mungkin akan kambuh lagi. Karena bagaimanapun, tidak semua orang baik hati seperti aku, tidak semua orang tidak akan mengambil keuntungan dari orang lain, dan bahkan memberikan bantuannya secara cuma-cuma, kata Chu Feng. Jika menilai dari nada kamu, sepertinya kamu tidak bahagia. Apakah karena faktanya bahwa aku mengatakan kalau kamu tidak pergi menyelamatkan teman kamu, bahwa aku secara tidak langsung mengatakan kalau kamu tidak loyal kepada teman-teman kamu, dan itu akan menyebabkan kamu marah? Kata Su Yiyi dengan ketawa. Kita berdua sudah impas, aku akan pergi, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia memasuki kekosongan. Karena bagaimanapun, dia hanya keluar untuk memeriksa situasi di luar. Selain itu, Huang Luo mungkin sangat khawatir sekarang. Dengan demikian, Chu Feng merasa bahwa dia harus kembali dengan cepat, dan menjelaskan apa yang terjadi pada Huang Luo. Sebagai tanggapan, Su Yiyi berteriak, "Hei, tunggu dulu. Aku punya hadiah untukmu," teriak Su Yiyi. Namun demikian, Chu Feng hanya membantunya menebus kesalahannya, itu karena secara tidak sengaja melihatnya telanjang. Sekarang dia telah memberikan kompensasi atas tindakannya, dan dia tidak lagi berutang apapun padanya. Dengan demikian, dia secara alami tidak akan menerima apapun darinya. Dengan demikian, Chu Feng memang mendengar panggilannya, tetapi tidak ingin menerima hadiahnya. Benar-benar pria rendahan. Aku bahkan tidak bisa bercanda denganmu. Aku bahkan tidak melakukan apapun kepadamu setelah kamu melihatku telanjang. Kenapa kamu melarikan diri setelah aku membuat lelucon? Ucap Su Yiyi. Melihat bahwa Chu Feng telah pergi, Su Yiyi memanyunkan bibirnya dengan cara yang tidak menyenangkan. Dia membuka tangannya, dan melihat token di telapak tangannya, lalu menggelengkan kepalanya. Kamu saja yang terlalu berpikiran sempit. Bukan aku yang tidak ingin membantu kamu, gumamnya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, tubuh mungil Su Yiyi bergerak. Seperti cahaya hijau, dia melayang ke awan dan mulai terbang ke kejauhan. Adapun arah itu adalah arah paviliun Luyang. Adapun Chu Feng, dia secara alami tidak memperhatikan arah yang ditinggalkan Su Yiyi. Pada saat itu, dia telah kembali ke istana bawah tanah. "Senior Liu, kamu sudah bangun," seru Chu Feng. Setelah kembali, Chu Feng segera mengungkapkan ekspresi gembira. Alasan untuk itu adalah, karena Liu Chengkun telah terbangun. "Chu Feng, aku telah mendengar dari Huang Luo apa yang terjadi. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada kamu, karena telah menstabilkan penyakit aku," kata Liu Chengkun. "Senior, itu hanya sesuatu yang harus dilakukan junior ini. Bagaimana perasaanmu sekarang?" tanya Chu Feng dengan sangat prihatin. "Aku tidak melebih-lebihkannya sama sekali. Dibandingkan dengan saat-saat ketika aku bangun dari penyakitku, kali ini adalah yang paling nyaman." Teman kecil Chu Feng, teknik formasimu benar-benar luar biasa. Meskipun kamu adalah spiritualis dunia yang diselubungi oleh naga mark, tapi teknik formasi kamu telah melampaui yang dimiliki oleh pemimpin perkumpulan kami. Teman kecil Chu Feng, kamu benar-benar layak menjadi spiritualis dunia Asura, puji Liu Chengkun. "Senior, jika kamu terus menyanjung aku seperti ini, aku akan menjadi sombong." Chu Feng menggaruk kepalanya dengan canggung. "Chu Feng, apakah gerakan sebelumnya tidak terkait dengan paviliun Luyang?" tanya Huang Luo. Setelah melihat bahwa Chu Feng tidak khawatir sama sekali setelah kembali, ia berhasil menebak hasil pemeriksaan Chu Feng. Namun demikian, dia ingin memastikan tebakannya. Itu hanya pejalan kaki, dan bukan seseorang dari paviliun Luyang. Lebih jauh lagi, kultivasinya hanya dari peringkat 1 leluhur marsial, dan dia tidak mengancam kita, kata Chu Feng. Itu bagus. Huang Luo mengangguk lega. Teman kecil Chu Feng, orang tua ini memiliki permintaan yang lancang. "Aku tidak tahu jika kamu mungkin datang ke," Liu Chengkun berkata.
Namun sebelum Liu Chengkun menyelesaikan kata-katanya, Chu Feng menyela dan berkata, "Jika Liu Senior ingin mengundang aku untuk menjadi tamu di Red Butterfly Society, kamu tidak perlu menyebutkannya lagi," sela Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Liu Chengkun ditempatkan dalam situasi yang canggung dan tidak dapat melanjutkan kata-katanya. Selain itu, Huang Luo juga ditempatkan dalam situasi yang canggung. Mereka berdua berpikir bahwa Chu Feng tidak akan menolak. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa Chu Feng akan menerimanya begitu terang-terangan. Alasan untuk itu adalah, karena bahkan jika Senior Liu tidak mengundang aku akan meminta Senior Liu untuk membawa aku ke Red Butterfly Society untuk melihatnya, kata Chu Feng sambil tersenyum. Mendengar kata-kata itu, Liu Chengkun dan Huang Luo mengungkapkan ekspresi gembira. Mereka benar-benar tidak pernah berharap bahwa Chu Feng akan mengambil jeda yang begitu lama antara kalimatnya. Selain itu, mereka tidak menyangka bahwa Chu Feng akan benar-benar setuju untuk menjadi tamu Red Butterfly Society. Hahaha, ini bagus. Merupakan berkah dari Red Butterfly Society kami untuk memiliki tamu terhormat seperti teman kecil Chu Feng. Pemimpin kelompok kita pasti akan sangat menyukaimu setelah melihatmu, ucap Liu Chengkun dengan sangat senang. Dia benar-benar liar dengan sukacita. Senior, tolong berhenti menyanjung aku. Kata-kata itu harus menjadi hal yang harus aku katakan padamu. Chu Feng mengatakan yang sebenarnya. Ketika hal-hal sudah berdiri, dia memiliki sejumlah pemahaman tentang perkumpulan kupu-kupu merah. Rangkaian kegiatan Red Butterfly Society, mereka hanya di wilayah yang dikontrol oleh Luyang Pavilion. Mereka adalah kekuatan yang berani bertemu langsung dengan Pavilion Luyang. Red Butterfly Society juga merupakan apa yang Pavilion Luyang ingin hilangkan. Dengan demikian, berbagai cabang dan markas Red Butterfly Society semuanya, mereka dibangun di tempat-tempat yang tidak ada yang tahu. Selanjutnya, gerakan mereka juga sangat tertutup. Dan itu hanya orang-orang dari Red Butterfly Society yang tahu lokasi mereka. Ini terutama berlaku untuk markas Red Butterfly Society. Kantor pusat mereka adalah rahasia terbesar mereka. Karena faktanya, lokasi markas Red Butterfly Society akan selalu berubah setelah periode waktu tertentu. Selanjutnya, anggota Red Butterfly Society tanpa kualifikasi yang memadai, mereka tidak akan tahu lokasi kantor pusat mereka. Dan ini bahkan lebih untuk orang luar seperti Chu Feng. Namun sekarang, Tetua Liu Chengkun sebenarnya mengundang Chu Feng ke kantor pusat mereka sebagai tamu. Ini hanyalah kepercayaan mutlak pada Chu Feng. Setelah memutuskan, Chu Feng mengikuti Liu Chengkun dan Huang Luo sampai mereka langsung tiba di luar kota kecil. Meskipun kota kecil itu tidak terlalu besar, tapi itu hanya terjadi jika dibandingkan dengan kota-kota lain di 100 alam biasa Refinements. Jika kota ini ditempatkan di 9 provinsi benua, maka itu akan dianggap sebagai negara kecil dengan kekuatan kusut dan rumit yang tak terhitung jumlahnya. Menurut Liu Chengkun, orang terkuat di kota adalah penguasa kota. Adapun kultivasinya, itu hanya yang dari setengah kaisar marsial. Dikelola oleh penguasa kota, kota kecil itu sangat rapi dan bagus. Rakyat jelata biasa di kota bisa dikatakan hidup dalam damai, dan bekerja dengan bahagia. Namun tidak ada yang akan membayangkan bahwa, kota yang tampak biasa-biasa saja ini, itu sebenarnya memiliki kota bawah tanah di bawahnya. Selanjutnya, kota bawah tanah itu adalah markas Red Butterfly Society. Pada saat itu, Chu Feng mengikuti Liu Chengkun dan Huang Luo ke kota bawah tanah. Meskipun itu dianggap sebagai kota bawah tanah, karena teknik formasi yang kuat, di sana ada langit biru, awan putih, dan matahari yang menyala-nyala di dunia bawah tanah itu. Selanjutnya, tidak hanya matahari yang memancarkan panas yang menyengat, tapi itu juga akan naik dari timur dan terbenam di barat setiap harinya. Melihat itu, tempat itu menyerupai dunia yang sama sekali berbeda. Namun dengan pandangan sekilas, Chu Feng bisa mengatakan bahwa semua ini dilakukan oleh seorang spiritualis dunia. Sederhananya, istana bawah tanah ini dapat dikatakan sebagai ruang independen yang diciptakan oleh spiritualis dunia jubah naga Mark.
Selain itu, di ruang independen itu banyak formasi pertahanan yang kuat, dan juga formasi pembantaian. Jika seseorang ingin melewati formasi spiritual itu, seseorang harus melewati gerbang pembentukan formasi. Namun di luar gerbang pembentukan formasi, itu berdiri total 100 ahli di tingkat leluhur setengah marsial. Semua penjaga itu memiliki ekspresi serius, dan mereka waspada saat mereka mengamati sekeliling. Selanjutnya, mereka semua mengadakan persenjataan leluhur yang tidak lengkap. Mereka benar-benar penjaga yang terlatih. Paling tidak, ini adalah pertama kalinya Chu Feng melihat penjaga yang sangat serius dalam tugas mereka seperti mereka. Kami memberi hormat kepada Tuan Tetua, ucap para penjaga. Tepat setelah para penjaga itu melihat Liu Chengkun, mereka semua segera mengungkapkan tatapan penuh hormat. Satu demi satu, mereka mulai menyambutnya dengan hormat. Selanjutnya, para penjaga juga buru-buru membuka gerbang formasi. Terima kasih, kata Liu Chengkun kepada para penjaga. Dia tidak menunjukkan kesombongan seperti yang dimiliki orang tua lada umumnya. Sebagai gantinya, dia memperhatikan penjaga dari lubuk hatinya. Tidak, itu tidak perlu sama sekali, jawab para penjaga secara bersamaan. Suara mereka sangat keras dan jelas. Itu bisa dilihat dari sikap mereka, bahwa mereka menghormati Liu Chengkun dari dasar hati mereka. Yo, bukankah ini Tetua Liu? Kamu akhirnya kembali, ucap seseorang. Di depan Liu Chengkun, Huang Luo, dan Chu Feng yang memasuki gerbang formasi, sebuah suara terdengar dari dalam gerbang. Memalingkan kepalanya ke arah suara itu, ekspresi Chu Feng segera berubah. Itu ada dua pria, yang satu memiliki penampilan seorang pria parubaya, sedangkan yang lainnya memiliki penampilan seorang pria muda. Chu Feng telah melihat pria muda itu sebelumnya. Orang itu yang tidak menyukai Chu Feng pada hari Chu Feng pertama kali bertemu Liu Chengkun dan yang lainnya. Chu Feng bahkan ingat namanya, yaitu Zhao Xiao. Adapun pria parubaya itu, ia memiliki penampilan yang menyerupai Zhao Xiao. Chu Feng merasa bahwa pria parubaya itu kemungkinan besar adalah ayah Zhao Xiao. Tak satu pun dari kedua pria itu menyembunyikan kultivasi mereka. Zhao Xiao memiliki kultivasi yang sama dengan Chu Feng, dan ia adalah leluhur setengah bela diri peringkat 2. Adapun ayah Zhao Xiao, ia memiliki kultivasi yang sama dengan tetua Huang Luo, yaitu leluhur setengah marsial peringkat 9. Tiba-tiba saja ayah Zhao Xiao memperhatikan Chu Feng. Ekspresinya segera berubah, kemudian dia menunjuk ke arah Chu Feng dan berteriak. Siapa pria itu? Tanya si bapaknya Zhao Xiao. Ayah, pria itu adalah Chu Feng, kata Zhao Xiao. Ayahnya memverifikasi bahwa tebakan Chu Feng benar, bahwa pria parubaya itu memang ayahnya. Chu Feng, bagaimana bisa seseorang seperti dia diizinkan memasuki kantor Red Butterfly Society? Penjaga, tangkap Chu Feng itu. Ayah Zhao Xiao berteriak. Siapa yang berani menangkapnya? Tetua Liu Chengkun berteriak dingin. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, tidak ada penjaga yang berani bergerak. Tetua Liu, bagaimana kamu bisa membawa seseorang seperti dia ke markas Red Butterfly Society kami? Sebagai tetua dari Red Butterfly Society, apakah kamu sudah lupa aturan paling dasar yang kita miliki? Jangankan orang luar seperti dia, bahkan untuk orang-orang di Red Butterfly Society kita sendiri, mereka tidak akan diizinkan masuk ke markas Red Butterfly Society kita tanpa kontribusi yang berarti bagi Red Butterfly Society kita. Ayah Zhao Xiao berteriak dengan keras. Kurang ajar, apakah kamu lupa status kamu? Berani-beraninya kamu berbicara padaku seperti itu, teriak Liu Chengkun dengan marah. Tidak hanya itu saja, ia bahkan melepaskan kekuatan penindasannya sendiri. Setelah penindasan peringkat 1 martial ancestornya dilepaskan, jangankan Zhao Xiao, bahkan ekspresi ayah Zhao Xiao juga sangat berubah. Bahkan jika dia adalah leluhur setengah marsial peringkat 9, suatu eksistensi yang selangkah lagi menjadi leluhur marsial, itu tetap saja bahwa dia belum menjadi leluhur marsial. Ketika dihadapkan dengan kekuatan penindasan dari leluhur marsial peringkat 1, ia sendiri tidak akan mampu menahannya. Kalau begitu, bagaimana jika aku mengatakan itu padamu?
Tepat pada saat itu, sebuah ejekan terdengar dari dalam gerbang formasi. Setelah itu, sebuah penindasan tanpa batas segera muncul. Tidak hanya penindasan itu dapat langsung menetralkan kekuatan penindasan Liu Chengkun, tapi itu juga menyebabkan Chu Feng mengerutkan keningnya dalam-dalam. Alasan untuk itu adalah, karena kekuatan yang menindas itu jauh lebih kuat daripada kekuatan yang menindas tetua Liu Chengkun. Itu bukan kekuatan yang menindas dari leluhur marsial peringkat 1. Namun sebaliknya, itu adalah kekuatan menindas dari leluhur bela diri peringkat 2. Selain itu, kekuatan yang menindas itu juga sangat kejam. Bukan hanya itu untuk menakuti seseorang. Pada saat itu, Chu Feng merasa tubuhnya hampir hancur, napasnya akan berhenti, dan darahnya akan meledak. Karena tidak dapat menahan dirinya, seteguk darah disemprotkan dari mulut Chu Feng. Setelah itu, suara krek-krek mulai terdengar dari tubuh Chu Feng tanpa henti. Tulang-tulang Chu Feng hancur oleh kekuatan yang menindas itu. Zhao Ruofan, apa yang kamu lakukan? Teman kecil Chu Feng adalah tamu terhormat yang diundang oleh aku, bagaimana kamu bisa melukainya seperti ini? Sebagai tanggapan dari Liu Chengkun yang saat ini juga dalam keadaan sangat sulit, dia pun mulai berteriak. Hahaha. Segera, suara tawa pun terdengar. Pada saat itu, seorang lelaki tua muncul di gerbang formasi. Kami memberi hormat kepada Lord Vice President, ucap semua orang. Setelah melihat pria tua itu, para penjaga dengan cepat menggenggam tangan mereka untuk menyambutnya. Bahkan Huang Luo, yang juga dihancurkan oleh tekanan kekuatan penindas itu, yang menanggung rasa sakit dari kekuatan yang menindas, dia juga menyapa pria tua itu dengan hormat. Kakek, tetua Liu, dia sebenarnya melepaskan kekuatannya yang menindas pada ayah dan aku demi orang luar. Kakek, kamu harus menjunjung tinggi keadilan bagi kami. Setelah melihat pria tua itu, Zhao Xiao mengungkapkan ekspresi keluhan. Dia hampir menangis, dan dia benar-benar memiliki penampilan cucu. Kakeknya menjelaskan identitas lelaki tua itu. Terbukti, dia bukan hanya wakil presiden Red Butterfly Society, tapi dia juga memiliki hubungan dekat dengan Zhao Xiao dan ayahnya. Yakinlah, sebagai wakil presiden Red Butterfly Society, aku selalu menangani semua hal dengan adil. Aku pasti tidak akan membiarkan siapapun melanggar aturan perkumpulan kupu-kupu merah kami. Setelah Zhao Ruofan mengatakan kata-kata itu, ia tiba-tiba menunjuk ke Chu Feng dan berkata, "Penjaga, tangkap orang luar itu!" Teriak Zhao Ruofan. "Siapa yang berani?" Teriak Liu Chengkun yang sangat marah hingga matanya memerah. "Aku berani," teriak Zhao Ruofan, dan penindasannya juga meningkat. Penindasannya yang melonjak itu tiba-tiba saja turun. Tidak hanya penindasannya membanjiri Chu Feng hingga ke tanah, bahkan itu juga membuat Liu Chengkun berlutut dengan suara gabruk yang keras. Lord Vice President, harap bersikap lunak, tetua Liu sedang sakit parah. Sebagai tanggapan, Huang Luo segera mulai memohon belas kasihan. Sakit parah ya, sudah berapa tahun yang lalu sejak dia dinyatakan sakit parah. Namun dia masih hidup lebih baik daripada orang lain. Kamu telah kembali bersama dengannya. Dengan demikian, kamu adalah kaki tangannya. Jadi, kamu harus berlutut juga, ucap Zhao Ruofan. Melihat Huang Luo memohon belas kasihan untuk Liu Chengkun, kemarahan di mata Zhao Ruofan semakin meningkat. Dengan menggunakan kekuatannya yang menindas, dia memaksa Huang Luo juga berlutut di depannya. Kemudian, Zhao Ruofan menyapu pandangan dinginnya pada para penjaga. Apa-apaan ini? Apakah kamu semua bahkan tidak mendengarkan perintah wakil presiden kamu? Teriak Zhao Ruofan. Pada saat itu, bagaimana mungkin para penjaga itu berani untuk terus berdiri di sana? Satu persatu, mereka buru-buru bergerak maju untuk menangkap Chu Feng. Liu Chengkun, dengarkan baik-baik. Jangan berpikir bahwa kamu dapat berjalan-jalan di Red Butterfly Society hanya karena kamu adalah ketua presiden Society. Di perkumpulan kupu-kupu merah ini, aku, Zhao Ruofan, memegang otoritas tertinggi setelah presiden Society. Zhao Ruofan menunjuk ke arah Liu Chengkun yang berlutut dan berbicara dengan keras. Presiden Society telah tiba. Tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari dalam gerbang formasi.
Mendengar suara itu, ekspresi Zhao Ruofan yang telah mengenakan ekspresi puas, itu tiba-tiba saja berubah. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.